Susah banget, kalau nggak dapat kan nggak punya apa-apa. Jangankan buat bayar utang, buat makan sehari-hari aja nggak cukup. Bayangkan kalau kapal ini terbalik, pastinya nyawa kami semua yang menjadi taruhannya. Sukabumi menjadi salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Kadudahung dan Ciroyom masih jauh dari kata makmur. Kali ini, tim Indonesiaku akan menyambangi dusun yang terpelosok, tepatnya Dusun Kadudahung dan Dusun Ciroyom, yang berada di wilayah Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya sedang berada di dermaga Ciniti, yang mana dermaga ini menjadi salah satu akses utama warga di sini untuk keluar masuk desa, dan saya akan menuju ke sana, ke lokasi yang berada di dusun paling ujung di daerah Kabupaten Sukabumi. Tahun 2019, dermaga Ciniti ini dibangun. Sebelumnya, semua perahu baik yang membawa penumpang maupun hasil bumi hanya ditambatkan di pinggir sungai secara acak. Dermaga ini beroperasi 24 jam dan biasa digunakan warga Dusun Kadudahung, Dusun Coroyom, Dusun Cilampahan, Dusun Sukarata, dan Dusun Lingkung Sari. Saya melihat semua penumpang yang menaiki perahu ini sama sekali tidak menggunakan alat keselamatan apapun, dan saya juga khawatir. Ibu di sebelah saya sudah mulai berumur ya Bu ya. Ibu tidak menggunakan alat pengaman apapun. Seandainya perahu ini terbalik, pastinya akan sangat beresiko dan nyawa yang menjadi taruhannya. Sungai Cikaso ini merupakan salah satu sungai terbesar di Jawa Barat yang bermuara di Muara Cikaso, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Saat hujan tiba, kedalaman air bisa mencapai hingga 10 meter. Menurut informasi warga, sungai ini pernah menelan korban jiwa, perahu tenggelam saat membawa hasil bumi mereka. Bu Imas, boleh diceritain nggak Bu, kesusahan Ibu selama ini apa aja sih Bu, harus lewatin sungai untuk keluar masuk desa? Kan Ibu gaduh keluarga gitu di Cibitung, pami keluarga sakit mendadak gitu, kan harus cari perahu. Itu suka cari perahu, kalau lagi punya gitu uang Ibu, kalau lagi enggak ya diem aja, kita susah banget Bu. Emang berapa sih Bu ini untuk ongkos perahu ini sekali jalan? Untuk ongkos kalau mendadak itu kadang 100, 150 gitu. Saat air sungai surut, perahu sering kandas dan penumpang pun harus turun agar beban perahu lebih ringan. Nah, inilah kendala salah satunya, yaitu perahunya sedang kandas. Ya, kami terpaksa mau tidak mau harus ikut membantu mendorong agar perahunya juga cepat kembali normal. Inilah yang sering dialami warga Ciroyom saat air surut. Mereka terpaksa menunggu sampai air pasang kembali agar perahu mereka bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan, ini salah satu alasan tenaga medis gagal kunjungan ke pasien akibat perahu kandas dan terpaksa mereka menunda perjalanan. Nah, semua harus bantu mendorong karena memang bisa dilihat ini pasirnya sangat dangkal sekali, jadi perahunya kandas. Ayo Pak, dorong lagi Pak. Warga Ciroyom sulit ketika keluar dan masuk dusun. Mereka terus berjuang dan memohon kepada pemerintah agar mendapatkan akses jalan darat yang layak. Menuju dusun Ciroyom membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 jam perjalanan menggunakan perahu. Dikarenakan hari sudah mulai malam dan air sungai pun makin surut, jadinya perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali sehingga kami harus berjalan untuk sampai ke dusun Ciroyom.
Inilah Dusun Ciroyom, terletak di ujung selatan Kecamatan Cibitung, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Memiliki penduduk sekitar 500 jiwa, warga menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan nelayan darat. Padi, udang, kepiting, ikan sebagai pendapatan utama mereka. Namun saat panen belum tiba, sebagian warga menambang emas dengan cara tradisional untuk menyambung hidup mereka. Dengan cara tradisional, pasir hitam yang mengandung biji emas disedot dengan menggunakan mesin sedot. Pasir yang bercampur air dialirkan ke dalam penyaringan. Biasa warga menyebut traje. Selama kurang lebih 5 menit. Traje ini berfungsi menangkap emas di dalam karpet penyaringan. Butiran emas yang halus akan terjebak di dalam karpet. Kemudian pasir hitam dan air akan mengalir ke pembuangan. Lamanya penyaringan dilakukan hanya kurang lebih 5 menit agar butiran emas yang terjebak di karpet tidak ikut terbuang. Setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui ada dan tidaknya kandungan butiran emas. Aduh, benar-benar. Bisa diambil gitu aja, Bu, bisa. Kalaupun kita dapat, memang butiran emasnya sangat kecil, harus dilihat secara teliti. Kalau tidak, memang nyaru gitu sama bebatuan yang ada di dalam karpetnya. Setelah selesai penyaringan, butiran emas yang masih tercampur dengan pasir kemudian akan dilakukan pemisahan. Nah, baskom digoyang-goyang agar butiran emasnya terpisah dari pasirnya. Proses ini dilakukan tidak terlalu lama. Kemudian, setiap satu baskom dikasih air raksa kurang lebih 1 hingga 2 ons agar butiran emas terkumpul menjadi gumpalan emas. Inilah butiran emas yang kami dapat pada hari ini. Meskipun saya lihat memang warnanya bukan emas tapi silver, tapi ini harus dilakukan proses selanjutnya agar hasilnya maksimal dan berubah menjadi warna emas. Sebenarnya, penambangan emas mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan karena dapat mencemari air minum, merusak lingkungan alami, dan membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Namun, mereka terpaksa melakukannya karena keadaan yang serba sulit untuk mengisi perut dan menghidupi keluarganya. Salah satunya Rosita, ibu 3 anak ini mencari emas saat menunggu panen tiba. Ia terus berjuang demi menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba kekurangan. Susah banget, kalau nggak dapat kan nggak punya apa-apa. Kalau nggak dapat ya gitu, nggak punya penghasilannya gitu, nggak dapat ya, nggak dapat penghasilan pasti nggak punya uang gitu ya. Apa gitu ya? Sedih banget aku. Paling apes itu atau paling parah mungkin sehari ibu menambang emas ini dapatnya berapa gram sih, Bu? Kalau 1 hari kan 1 gram, kadang-kadang 100 mili dapat ya 1 hari. Itu dihargain berapa kalau 1 mili? Sekarang 80.000 100 mili. 80.000? Iya, 80.000. Ya kalau pakai mesin gini kan potong bensin, kalau sehari itu habis 3 liter, sekarang kan bensin habis 3 liter 40.000. Keinginan saya sekarang pengen punya kamar mandi. Sehari, Rosita bisa mendapatkan 100 mg hingga 5 gram emas. Dan ia harus membagi dengan para pekerja lain. Namun tidak setiap hari mereka dapat hasil. Bahkan sering mengalami kerugian karena tidak dapat hasil sama sekali. Selain hasil pertanian, Sungai Telancak menyediakan banyak manfaat bagi warga Ciroyom.
Salah satunya mencari ikan menjadi alternatif penghasilan tambahan Rosita dan para ibu di sini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah Sungai Telancap, sungai yang membentang sekitar 5 km dan bermuara di Muara Cikaso. Sungai ini habitat ikan, udang, dan kepiting bakau. Mencari ikan seperti ini sangat tergantung dengan alam. Jika sedang tak beruntung, maka tidak mendapat hasil apapun di dalam ayakan. Dari tadi kami mencari ikan, baru ikan kecil seperti ini yang kami dapatkan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka mencari ikan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya lebih mudah untuk menangkap ikan dengan kondisi surut. Namun hari ini kami lagi tak beruntung. Akibat semalam turun hujan dan membuat air pasang. Hidup yang serba sulit. Itulah yang dirasakan warga Ciroyom dan selama puluhan tahun tidak terjadi perubahan penting selama mereka tinggal di sini. Tak kenal lelah dan menyerah, mereka berjuang untuk bisa bertahan hidup dari berbagai sumber penghasilan yang ada. Salah satunya Bu Rosita. Bu Rosita, penghasilan Ibu kalau misalnya lagi nggak ada banget Ibu, itu Ibu gimana? Kalau nggak ada banget, kalau nggak ada usaha suami, harus pinjam ke tetangga, siapa yang punya gitu ya. Gimana lagi sih Bu, kalau tidak ada yang ngasih, tidak makan, tidak jajan. Anak pun minta jajan itu nggak punya uang. Kalau hasilnya banyak Dijual, kalau hasilnya sedikit, kalau sedikit ya dimakan. kayak gini untuk konsumsi hari-hari Iya. gitu ya Bu ya. Tampaknya hari ini bukan hari keberuntungan bagi Rosita dan ibu-ibu lainnya. Pun mendapat sejumlah tangkapan, namun tetap tidak cukup untuk dijual. Ya, meskipun hasil tangkapan kita hari ini sangat amat sedikit, tapi tidak apa-apa ya Bu ya. Jadi kita langsung aja pulang ke rumah dan ikan-ikan ini akan langsung dibuat masakan. Ayo Bu. Kondisi ekonomi yang serba terbatas membuat Rosita lebih berhemat untuk kebutuhan perut mereka. Solusinya dengan membuat makanan sederhana seperti tumis ikan pedas. Bahannya berasal dari hasil tangkapan ikan dan menggunakan bumbu yang masih tersedia, cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan ikan. Letak pasar yang jauh membuat harga kebutuhan dapur sulit didapat. Warga hanya bisa mengandalkan pedagang keliling yang datang ke dusun mereka. Akibatnya, harga pun menjadi mahal karena ongkos transportasi yang rumit. Penghasilan yang tidak menentu membuat Rosita dan keluarga terus berhemat agar esok tetap bisa makan. Pun hanya sajian yang sederhana. Ibu hari-hari makan seperti ini. Ya, kadang-kadang Bu seperti ini kalau ada, kalau enggak ada Lauk. ikan, ya, nasi aja sama garam. Enggak, kalau enggak ada ikan, kayaknya sih mau sama daging. Ke pasar di sini jauh, kosnya mahal, uangnya gak punya. Kalau punya mah mau sama daging ayam gitu. Kalau punya uang, kan kalau punya uang buat anak sekolah, bayar buku, apalah itu, buat kebutuhan di sekolah anak saya. Tak hanya dusun Ciroyom,
Dusun Kadudahung juga sulit mendapatkan akses jalan darat. Aktivitas warga bergantung pada akses jalan sungai. Salah satunya membuat perahu menjadi solusi transportasi mereka. Pak, sudah 3 orang, Pak. Inilah salah satu perahu yang sudah selesai dibuat pengrajin perahu di Dusun Kadudahung, Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Yang telah selesai pengerjaannya selama kurang lebih 1 bulan. Nah, sebentar lagi perahunya sudah mulai turun dari sungai. Wow, luar biasa. Ini memang dilakukan secara bergotong royong karena memang perahunya benar-benar besar dan luar biasa perjuangannya. Biasanya pembuatan perahu dikerjakan di pinggir sungai agar setelah selesai jadi mudah dipindahkan ke sungai. Nah, setelah ini saya ingin melihat proses pembuatan perahunya bagaimana, tingkat kesulitannya seperti apa. Mari, Pak. Kayu sebagai bahan utama pembuatan perahu biasanya dikirim oleh pemesan sebanyak 1/4 hingga 2,5 kubik, disesuaikan dengan ukuran perahu yang akan dibuat. Melalui jalur sungai menjadi akses yang paling mudah dijangkau, karena akses jalan darat sulit dilalui. Selain pertanian, pendapatan warga Kadudahung dari pembuatan perahu. Salah satunya Pak Mamat. Bapak 2 anak ini membanting tulang membuat perahu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih serba terbatas. Perahu dengan kapasitas 300 kuintal sampai 6 ton yang biasa dibuat dengan waktu pengerjaan sekitar 1 minggu hingga 1 bulan untuk 1 perahu. Biasanya kayu yang digunakan berjenis kayu mahoni. Selain mudah didapat, lebih kuat dan tahan lama. Sudah 25 tahun Maman menggeluti pekerjaan ini. Dengan upah borongan 600.000 hingga 3,5 juta rupiah per perahu. Namun, pekerjaan itu tidak selalu didapat. Dan kembali terlunta menunggu pesanan perahu kembali. Melihat kerasnya pekerjaan suami, Erni pun belajar untuk membantu Maman, suaminya, membuat perahu. Agar lebih cepat dan segera mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bu Erni, memang setiap harinya Ibu membantu Pak Mamat atau? Ya, membantu. Kalau nggak dibantu kasihan. Kalau sama orang lain kan harus digaji, harus dikasih uang. Sedangkan uangnya pas-pasan untuk keluarga. Boleh diceritain nggak Bu, kalau ini lagi gak ada orderan sama sekali, pesanan perahu itu bagaimana Bu? Kadang-kadang kalau nggak ada orderan perahu, kadang suami suruh kerja, tapi kadang-kadang kan nggak ada kerjaan, ya bingung. Jangankan buat anak, cari aja bingung. Kadang-kadang kan butuh buat bekas lahiran, lahiran di sesar, harus cari uang. Dari mana itu Ibu dapat untuk sesar, kan biayanya mahal itu Bu? Kadang-kadang pinjam dari kakak di saudara. Udah lunas? Belum. Kenapa? Jangankan buat bayar utang, buat makan sehari-hari aja gak cukup. Memang penghasilan Bapak berapa sih Bu? Kadang 80, kadang 100. Kadang-kadang kalau ada, kalau nggak ada mah 1.000 aja juga nggak ada. Bantuan kayak gimana lagi yang Ibu mau tuh dari pemerintah tuh seperti apa? Bantuan seperti kayak orang lain. Jadi saya mah nggak pernah ada bantuan seperti PKH, bansos, nggak pernah. Sampai sekali nggak ada. Ya, inilah salah satu potret warga Kadudahung. Tinggal di dusun yang terisolir dengan penghasilan yang tak menentu. Mereka hanya bisa berharap mendapat bantuan stimulan dari pemerintah agar mereka bisa hidup lebih layak.
Berada di lembah perbukitan dan di pinggir Sungai Cikaso, penghasilan warga berasal dari hasil tani dan kebun, padi, kayu, gula kelapa, dan kelapa muda. Memiliki tanah yang subur, warga Kadudahung memanfaatkan lahan yang kosong dengan menanam pohon kelapa. Ternyata, di sini tak hanya laki-laki saja yang bekerja, namun para ibu juga bekerja sebagai buruh petik kelapa. Zigzag gitu ya Bu ya naiknya. Mana nih nggak kelihatan Bu. Ya aduh susah. Ini pelepah kelapanya juga sakit berduri kalau dipegang. Bu ini kemana pegangnya? Tunggu bentar. Wah. Yes. Ya Allah. Akhirnya ya pegang. Benar-benar beresiko dan emang benar-benar sulit, apalagi pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan. Setelah ditanam, usia panen pohon kelapa 6 hingga 8 tahun. Dan selanjutnya, kelapa bisa dipanen 2 kali dalam 1 bulan. Sekali panen, satu pohon bisa menghasilkan 10 hingga 15 buah dengan usia produktif hingga 15 tahun. Rata-rata warga memiliki 5 hingga 30 pohon. Memang pekerjaan ini sangat beresiko, apalagi saat hujan tiba. Tentu pohon sangat licin, namun mereka tak punya pilihan lain. Himpitan ekonomi yang sulit, mereka terus berjuang untuk bertahan hidup. Setelah semua terkumpul, buah kelapa diangkut dengan menggunakan perahu. Nah ini saya akan ikut perahu. Ini untuk menuju ke lokasi pohon kelapa yang akan dipanen, karena memang pohon kelapa yang dipanen tidak hanya ada satu lokasi, melainkan ada 4 ya Pak ya yang akan kita panen pada hari ini. Letak kebun yang berjauhan membuat perahu harus menjemput hasil petik kelapa di beberapa lokasi agar ongkos perahu angkut lebih murah saat membawa ke pengepul. Tak hanya memetik saja, ternyata Bu Ipur dan buruh lainnya masih mempunyai kewajiban sampai menurunkan kelapa di Muara Cikaso. Ibu boleh saya tahu nggak Bu, upah buruh petik kelapa tuh Ibu dikasih berapa sih? Kasih 100.000, dikasih 100.000 buat upah, buat belinya 1.200. Sehari ya kadang-kadang dapat 1.000 butir kelapa. 1.000 butir kelapa Iya. Ibu ambil? Iya. Itu seharian? Seharian sampai dari pagi sampai sore. Oh jadi itu hitungannya 100.000 itu per butir atau bagaimana? 100.000 itu sehari buat bayar gitu, buat bayar buruh. Nggak terhitung berapa banyak yang Ibu ambil? Enggak terhitung buat bayarnya. Ya enggak 1 orang, ada 4 orang, ada 3 orang gitu. Yang ngambilnya bukan sendiri. Setelah kurang lebih 15 menit, kami tiba di lokasi kelapa lain yang akan diangkut. Saat menjual kelapa, biasanya pembeli berkeliling ke warga yang akan menjual kelapa mereka. Setelah semuanya diangkut ke dalam perahu, kelapa-kelapa muda ini langsung kami kirim ke pengepul. Menurut informasi warga, pernah terjadi kecelakaan. Perahu yang membawa hasil bumi tenggelam karena luapan air dengan arus yang kuat. Akibatnya, baik petani dan pemilik perahu merugi. Akses jalan darat yang sulit membuat semua aktivitas warga menggunakan jalur sungai. Padahal, warga sering mengajukan permohonan perbaikan jalan. Namun hingga saat ini, belum juga ada realisasinya. Sekali angkut, satu perahu bisa membawa 500 hingga 1.000 buah kelapa. Ayo Bu, nah akhirnya kami telah sampai di tempat di mana kelapa-kelapa ini akan dikumpulkan dan nantinya ada pengepul yang mengangkut untuk dijual ke luar kota. Biasanya, para petani menjual kelapa muda mereka di Muara Cikaso.
dan kemudian pengepul akan datang untuk membelinya. Harga kelapa muda saat ini dipatok Rp2.500. Meskipun masih jauh dari harapan, namun masih lebih baik daripada dijual ke pengepul lokal dengan harga Rp1.200 per kilonya. Harga kelapa muda yang tak stabil ditambah ongkos transportasi yang mahal membuat para petani sering merugi. Dikarenakan di Pedusunan Kadudahung memang benar-benar tidak ada sinyal sama sekali sehingga menyulitkan saya untuk menghubungi petugas kesehatan, sehingga saya diantar oleh bapaknya untuk menuju ke puskesmas untuk menjemput petugas kesehatan. Akses jalan darat yang masih sulit membuat pasien darurat terpaksa diangkut dengan perahu. Menyusuri Sungai Cikaso selama 1 jam, tentu sangat beresiko terjadi kecelakaan. Bisa dibayangkan saat hujan tiba, arus air yang kuat membuat perahu tak berani mengantar. Akibatnya, pasien terpaksa harus menunggu sampai kondisi aman. Ibu, iya, ibu mau kemana, Bu? Habis kontrol. Oh, kebetulan Bu, ini di Pedusunan Kadudahung ada yang lagi sakit, Bu. Bisa kita ke sana nggak, Bu? Saya ikut Ibu. Iya, boleh. Beruntung di tengah perjalanan, saya bertemu dengan bidan desa Susilawati. Dia adalah salah satu bidan di desa Cibitung. Fasilitas pustu yang kurang memadai dan akses jalan yang sulit membuat tenaga kesehatan kesulitan saat berkunjung ke dusun yang terletak di pelosok desa. Jadi kalau misalnya ada yang darurat seperti sekarang ini nih, Bu, ini bagaimana, Bu? Kalau airnya lagi deras atau banjir ya gitu, kadang yang ngejemput nggak mau gitu, terus kita juga dari sana juga nggak mau gitu karena takut juga gitu. Jadi kadang sampai pernah ada kejadian juga sih pasien tidak tertolong karena diare, berhubung karena keadaan airnya lagi banjir hujan deras. Kalau bisa ya ke sini itu kita dan pihak kesehatan ada ambulan laut ataupun perahu yang khusus untuk di dalamnya itu ada untuk peralatan medis. Kegiatan rutin kunjungan tenaga medis ke kedusunan biasa dilakukan setiap bulan sekali. Setelah naik perahu sekitar 15 menit, akhirnya kami pun tiba di dusun Kadudahung. Tinggal jauh dari pusat desa, warga dusun Kadudahung berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Nah, Bu Bidan, ini si ibunya nih habis dicek, apa sih yang dirasa? Kebetulan ini si ibu kayaknya emang demamnya itu dari mahnya ya, dari penyakit lambungnya emang udah kronis dari dulu udah ada. Jadi sekarang ini demamnya itu karena si lambungnya itu. Mahnya lagi kamu. Jadi untuk sekarang saya kasih obat mah sama obat untuk penurun demamnya. Nanti dilihat 3 hari, kalau misalkan masih kondisi seperti ini dirujuk ke puskesmas saja. Selama puluhan tahun, warga hanya bisa berharap mendapatkan akses jalan yang baik dan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga memudahkan warga ketika ada yang sakit untuk dibawa ke puskesmas maupun ke rumah sakit terdekat. Maka dari itu harapan kami yang sangat besar yaitu ada bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu pembangunan yang ada di wilayah kami, terutama yang ada di Kedusunan Kadudahung dan Ciroyom ini. Dan banyak potensi yang ada di Kedusunan Ciroyom, Kadudahung, bila mana pembangunan terbangun di 2 kedusunan ini, insya Allah itu untuk meningkatkan ekonomi warga masyarakat dan memperdayakan juga masyarakat. Terkait dengan pembangunan yang dibutuhkan, harapan kami ingin ada jembatan penghubung kedusunan, penghubung 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Buleud, Desa Buni Asih, dan Kecamatan Cibitung, Desa Cibitung.
Hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera. Masyarakat hanya bisa berharap pembangunan dan kepedulian agar tak terus berjuang sendiri di negeri yang kaya ini.